Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, halo Bapak Kuswantono. Perkenalkan, nama saya Audin Pramesti Kesyafani dengan NIM 11166250084 yang ingin membagikan sedikit cerita tentang pengalaman saya sebagai relawan di Rumah Lentera Harapan, yaitu sebuah komunitas belajar berbasis masyarakat di kawasan padat penduduk Jakarta. Pada presentasi kali ini, saya mengangkat tema Social Empowerment through Lifelong Learning, yaitu pemberdayaan sosial melalui pembelajaran sepanjang hayat. Nah, mengapa sih saya mengangkat isu ini? Dan mengapa isu ini penting? Menurut saya, banyak sekali masyarakat di perkotaan yang belum memiliki akses pendidikan yang memadai, dan seringkali kurang memiliki kesadaran kolektif untuk saling membantu. Nah, melalui pembelajaran ini, kita bisa menumbuhkan rasa empati, kolaborasi, dan solidaritas antar warga. Selanjutnya ada kondisi lingkungan di sekitar saya. Kondisi lingkungan di Jalan Swadaya, Kedaung Kaliake, Kecamatan Cengkareng, Kota Jakarta Barat dicirikan oleh adanya tantangan khas di perkotaan, yaitu padat penduduk dengan tingkat pendidikan dan ekonomi yang sangat beragam. Rumah Lentera Harapan ini didirikan oleh para relawan muda yang sangat peduli terhadap pendidikan anak-anak. Anak-anak di sini datang dari berbagai latar belakang. Ada yang putus sekolah, ada yang kesulitan belajar karena tidak memiliki akses, ada juga yang menganggap bahwa belajar tidak sepenting itu, tapi menganggap belajar itu hanya sebuah tugas yang dikerjakan lalu dilupakan. Selanjutnya ada keterlibatan warga. Keterlibatan warga sangat aktif dengan komunitas ini, karena tidak hanya anak-anak saja, kami juga melakukan sosialisasi dengan para orang tua tentang pentingnya belajar. Dengan kelas sosial, proyek kreatif, mentoring relawan menjadi wadah utama bagi warga untuk meningkatkan kapasitas diri melalui empati sosial dan kemampuan bekerja sama dalam menghadapi tantangan di masa depan. Di era ini, kami belajar bersama dengan pendekatan peer learning dan project-based learning, yaitu tidak hanya mengajar, tapi juga memahami karakter dan kebutuhan setiap anak, sehingga muncullah rasa percaya diri dan solidaritas di antara mereka. Selanjutnya, saya melakukan wawancara dengan 3 orang, yaitu Bang Ucup, Dodo, dan Karin. Bang Ucup merupakan salah satu relawan RLH, Dodo dan Karin merupakan pelajar di RLH. Dari wawancara singkat yang saya lakukan, saya dapat menyimpulkan bahwa dari kegiatan sederhana ini, kami bisa membuktikan dampak nyata bagi anak-anak dan para relawan, seperti contohnya Dodo. Dia menjadi lebih percaya diri. Dan bagi para relawan, mereka lebih peka terhadap masalah sosial serta pengelolaan emosi di dalam dirinya. Sehingga masyarakat mulai ikut mendukung kegiatan ini. Slide selanjutnya ada analisis 4L dan peran PSA, yaitu Learning to Know, yang diartikan belajar memahami makna pendidikan dan empati. Anak-anak dan relawan mulai menyadari pentingnya belajar sebagai jalan untuk tumbuh dan saling memahami melalui kegiatan membaca bersama dan diskusi cerita inspiratif. Selanjutnya ada learning to do, yaitu belajar melalui tindakan nyata, contohnya seperti membuat pojok literasi, dan saling membantu agar anak terus berkembang. Dan ada learning to be, yaitu anak-anak dilatih untuk berani berbicara di depan kelompok, seperti presentasi, dan lain-lain. Yang terakhir ada learning to live together, yaitu belajar hidup berdampingan dalam keberagaman. Seperti yang sudah dijelaskan tadi, komunitas ini muncul karena dari berbagai latar belakang. Jadi, kami ingin menumbuhkan solidaritas melalui permainan edukatif dan kerja tim untuk membuat anak-anak belajar menghargai perbedaan dan saling membantu. Nah, dari pengalaman di RLH, saya belajar bahwa pembelajaran sepanjang hayat bukan hanya tentang menambah ilmu, tapi tentang menumbuhkan kemanusiaan. Belajar membuat kita sadar bahwa perubahan sosial bisa dimulai dari langkah kecil, dari setiap pertemuan, percakapan, dan aksi bersama. Mari terus belajar dimanapun dan kapanpun, karena dengan belajar kita tumbuh, berdaya, dan memberi makna yang indah bagi kehidupan orang lain. Demikian presentasi dari saya. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nih, pas banget.